Shalom semuanya. Kabar sukacita hari ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun secara online dan tetap kita ibadah di channel Pelana Cimanje. Ayo adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita memulainya, ayo diajak yuk semua yang ada di rumah, baik mamanya, papa, abang, adik, kakak, maupunnya juga kalau ada, yuk diajak beribadah bersama-sama. Maka sekarang siapkan Alkitabnya, catatannya, pulpennya, dan jangan lupa persembahannya. Dan kini kita akan memuji nama Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita mau nyanyi pujian kita, Cuy Cuy Pam Pam. Baik semuanya, kita bertepuk tangan dan bangkit berdiri. Kita buat gerakannya Cuy Cuy Pam Pam Pam. Dari kanan duluan ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Sekali lagi kita yang dibenarkannya karena iman. Kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuy 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Hey ya 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 ya. Ya ya ya. Adik-adik semuanya, karena kita mau memulai ibadah kita, marilah kita tundukkan kepala kita karena ibadah ini mau dimulai. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Haleluya. Tuhan Yesus, setiap langkah kami, Engkau sudah tentukan kemana dan bagaimana kami harus melangkah. Namun sering sekali kami tidak memahami setiap rencana-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami hikmat-Mu, agar kami selalu dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Amin. Adik-adik, firman Tuhan akan selalu menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi, selalulah rajin menghafal firman Tuhan ya. Dan sekarang mari kita angkat pujian kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan melalui ayat hafalan kita. Kita katakan, firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu bimbang ya Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
tertulis dalam Amsal 20 ayat 20. Bunyinya demikian. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Sekarang adik-adik sekolah minggu ucapkan bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Sudah hafal kan? Kita sama ucapkan sekali lagi yuk. Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Amsal 20 ayat 20. Dihafal ya adik-adik? Baik adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Kita tajamkan telinga kita, dipersiapkan Alkitabnya dan semuanya. Namun sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita memilih untuk lebih taat. Kita angkat pujian kita bersama-sama dengan penuh sukacita. Yuk. Baik adik-adik, kita akan kembali memuji memuliakan nama Tuhan dan kita katakan, susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Mau pilih yang mana? Bisa diatur atau tidak? Ya, kita sama-sama yuk. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah untuk mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Baik, kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh beribadah lewat live streaming karena kondisi kehidupan kami yang masih menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus Tuhan mengajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik semuanya yang ada di rumah, kakak percaya hari ini kita pasti bersukacita. Karena kita boleh memuji Tuhan lewat nyanyian, doa, dan juga ayat hafalan. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Amsal pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi kakak bacakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikian firman Tuhan. Semua adik-adik sudah baca ya dengan Alkitabnya masing-masing. Ayo sebelum kakak meneruskan, ajaklah adikmu atau kakakmu dan juga orang tua. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah kita baca dari Amsal yang pertama ayat ke-8. Kita diajari untuk mendengarkan ajaran ayah, didikan ayah. Dan diingatkan lebih tegas lagi supaya kita jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Adik-adik, coba kalau kita boleh mengingat ketika kita di rumah, di sekolah, tentu kita selalu menerima ajaran. Kita selalu menerima teladan. Kalau kita di rumah, ibu memberi pengajaran bagi kita diajarin untuk, ayo adik-adik yang sekolah minggu kecil, kelas kecil, kita diajarin untuk gosok gigi ya. Kita diajarin bagaimana kita mandi dengan benar. Kalau adik-adik sekolah minggu yang sudah lebih besar,
kita diajarin untuk menyapu, membantu ibu di rumah. Kalau di sekolah, kita juga belajar dan diajar. Juga di tengah-tengah kehidupan gereja, kita juga diajar oleh kakak-kakak sekolah minggu kita untuk bagaimana kita bisa berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak yakin adik-adik semuanya pasti senang diajarin. Ada di sini yang tidak suka diajarin? Kakak yakin semua kita senang. Karena kalau kita diajarin itu berarti orang yang mengajarkan kita itu menyayangi kita. Dan ketika kita diajarin, kita harus buka telinga. Tapi tidak cukup hanya telinga. Kita harus buka hati kita supaya apa yang diajarkan dan dididik bagi kita, kita bisa menerimanya dengan baik. Ya, kita diingatkan oleh kitab Amsal bagaimana kita diajar dan dididik. Tentu pertama sekali kitab Amsal mengatakan itu supaya kita sebagai anak-anak Tuhan beroleh hikmat dari Tuhan. Ajaran yang disampaikan oleh ayah kita, didikan yang disampaikan oleh ayah kita, dan ajaran yang disampaikan oleh ibu kita, itu membuat kita semakin memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Tentu bukan persoalan hanya sebatas matematika atau belajar bahasa Inggris saja. Itu pelajaran dan didikan yang kita terima di sekolah. Tapi kita diajarin bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh taat. Menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh setia. Bagaimana kita diajarin. Kenapa Amsal mengatakan, hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. Pengajaran dari seorang ayah. Ayah selalu memberikan didikan-didikan, dan satu pun dari kita diingatkan untuk tidak menutup telinga kita mendengarkan didikan itu. Itu menggambarkan bahwa hidup kita ini selalu berhadapan dan menemukan banyak hal yang membuat kita bisa semakin bertumbuh. Apakah orang-orang yang menerima didikan itu punya sesuatu yang baik? Jelas adik-adik. Anak-anak yang suka mendengar didikan ayahnya, pasti dia menjadi anak yang sukses. Anak yang baik. Kalau anak-anak itu suka mendengarkan ajaran ibunya, pasti anak itu menjadi anak yang bertanggung jawab. Karena dia boleh belajar dan diajar dengan baik. Tentu adik-adik sekolah minggu mau ya menjadi anak-anak yang patuh dengan ajaran dan didikan. Kalau kita tidak patuh, kita tidak mengingat dan tidak menghargai semua itu, kita cenderung menjadi anak yang bebal, anak yang pemalas, anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Tapi anak-anak sekolah minggu, kakak yakin semuanya hari ini, sebagaimana nasihat dari kitab Amsal ini, pasti kita akan suka dididik dan diajar. Coba kalau adik-adik semua kakak tanya, berapa lama mau mendengarkan nasihat dari orang tua? Coba kalau 1 menit, 2 menit, atau bahkan setengah jam, tahan gak? Semua mengatakan pasti gak suka kak, terus dinasehatin ya, bosan dengar nasihat terus. Mama juga suka sekali menyampaikan ajaran-ajarannya, bosan. Banyak anak-anak yang mengatakan seperti itu. Tapi apa yang disebutkan kitab Amsal? Orang-orang yang setia dan membuka hatinya untuk menerima nasihat Tuhan, maka hidupnya akan menerima hikmat dari Tuhan. Dia akan bisa melihat mana yang baik dan yang tidak baik. Dia boleh menghadapi dan memutuskan sikap yang benar untuk semua yang dia hadapi. Baik, melalui minggu kita hari ini, tentu kita juga sedang menghadapi terus pergumulan
secara dunia, bahkan di negara kita, apa itu yang disebut virus corona. Tapi apa yang diminta kepada kita? Kita tidak diminta untuk mempersoalkan itu, mempermasalahkan atau menutup telinga, menutup mata dengan semua itu. Tapi kita diminta membuka hati, melihat dengan mata yang baik, mendengar informasi yang baik. Bagaimana kita diminta menjadi taat melalui protokol kesehatan. Melakukan apa yang baik sebagaimana pengajaran oleh pemerintah kita. Gugus-gugus yang ada supaya kita bisa merasakan kebaikan melalui kesehatan yang kita terima. Tentu semua hal yang dididik dan diajar itu akan membawa kebaikan, menghasilkan kebaikan. Sama seperti firman Tuhan yang selalu mendidik kita menjadi anak yang berhikmat. Siapa yang membuka telinganya untuk itu, maka Tuhan menyukai dia. Hati Tuhan bersuka melihat anak-anak yang suka menerima ajaran dan didikan. Jangan pernah membangkang. Jangan suka sekali membantah, tapi bukalah hati anak-anak. Adik-adik semua buka hatimu ya. Orang yang suka mendengar nasihat pasti dia pintar. Dia akan gampang dan murah menerima kebaikan. Apa yang diberikan oleh guru, apa yang diberikan oleh orang tua. Kalau hatinya terbuka akan nasihat dan kebaikan, akan ajaran dan didikan, cita-citanya pasti akan berhasil. Baik adik-adik, kepada siapakah kita harus belajar menerima didikan dan ajaran itu? Tentu kita bisa mendapatkan itu dari firman Tuhan, dan itu akan juga kita boleh rasakan lewat orang tua, lewat kakak dan abang, lewat banyak hal yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Sekali lagi kakak mau katakan, jangan menutup hati untuk ajaran dan didikan dari orang tua. Buka hatimu, buka telingamu, dan taatlah, setialah terhadap ajaran dan didikan. Baik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Selamat menjalankan nasihat orang tua, karena setiap orang tua pasti menginginkan kebaikan, dan setiap nasihat yang baik itu pasti membuahkan juga kebaikan dan pembaharuan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat firman-Mu kami diajar untuk tetap mendengarkan didikan ayah kami dan tidak menyia-nyiakan ajaran ibu kami. Tapi kami sering Tuhan sebagai anak-anak dalam kesibukan, dalam tanggung jawab dan tantangan kami sekolah, kami sering kesal, marah, menutup diri dengan banyak hal yang disebut nasihat yang mengajar dan mendidik kami. Biarlah lewat firman-Mu kami semakin sadar, kami semakin mau diajar, kami semakin mau tundukkan hati untuk dididik oleh Tuhan lewat orang tua kami. Inilah kami anak-anak Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan, dan sekarang kita mau belajar memberi kepada Tuhan melalui persembahan kita. Semuanya persembahannya dipegang di tangan kanan, yuk. Dan kita mau katakan bahwa persembahan kita ini adalah sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan, dan kita angkat pujian T-A-A-T, taat. Ayo sama-sama kita angkat pujian kita T-A-A-T, taat. Kita bertepuk tangan, persembahannya nanti diberikan kepada orang tuanya supaya dibawa ke gereja masing-masing ya. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi T-A-A-T, taat.
marilah kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersama-sama di dalam doa. Terima kasih atas segala berkat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami bisa menyatakan syukur kami kepadamu melalui persembahan kami. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan menjadi kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan marilah kita menerima berkat dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Baiklah adik-adik, hari ini sudah selesai ibadah kita, tapi tetap jangan lupa ayat hafalannya tetap dihafal, dan firman Tuhan yang sudah kita dengar mari dilakukan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kita. Sampai ketemu minggu depan lagi. Shalom Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih